Pernah nggak sih ngerasa butuh gelar ahli gizi cuma buat belanja bulanan di supermarket? Pusing kan? Nah, sebentar lagi nih, semua itu bakal berubah. Hari ini kita akan bedah tuntas soal NutriLevel, sebuah sistem baru yang katanya sih bakal bikin pilihan sehat kita jadi jauh lebih gampang. Oke, jadi begini alur pembahasan kita kali ini. Pertama, kita bakal lihat dulu nih, kenapa sih label makanan yang ada sekarang tuh sering bikin pusing? Terus kita kenalan sama solusinya, yaitu NutriLevel. Kita juga bakal belajar cara bacanya, gimana perbandingannya sama negara lain, dan yang paling ditunggu-tunggu, kapan sih kita bisa mulai nemuin ini di toko-toko? Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita bahas dulu deh tantangan yang kita semua jujur aja sering hadapi di lorong supermarket. Hayo, ngaku deh. Kita semua pasti pernah kan ada di posisi ini, berdiri di depan rak supermarket, megang dua produk yang kelihatannya mirip banget, terus bingung setengah mati. Mana ya yang lebih sehat buat keluarga? Ini tuh dilema klasik banget ya kan? Nah, ini dia nih biang keroknya. Label informasi nilai gizi yang ada sekarang tuh, ya ampun sering banget maksa kita jadi kayak akuntan dadakan. Coba lihat deh, takaran sajinya beda, energinya beda, satuannya gram, persentase. Aduh, siapa sih yang punya waktu buat ngitungin itu semua cuma buat milih sereal? Rumitnya kebangetan. Dan ternyata ya akibatnya tuh bukan cuma sekedar pusing di supermarket aja, justru karena sulit membandingkan, banyak dari kita yang tanpa sadar loh ya, akhirnya malah mengonsumsi terlalu banyak gula, garam, dan lemak, atau biasa disingkat GGL. Coba bayangin deh, kalau kebingungan kecil ini terjadi sama jutaan orang, setiap hari, wah, dampaknya jadi masalah kesehatan nasional yang serius. Konsumsi GGL yang berlebihan ini jadi salah satu pemicu utama meledaknya kasus penyakit tidak menular. Sebut aja diabetes, hipertensi, obesitas, ya, di seluruh Indonesia. Tapi, tenang, sekarang ada solusinya. Solusi yang dirancang khusus untuk memecahkan masalah ini. Jadi, mari kita sambut pahlawan baru kita, NutriLevel. Jadi, apa sih NutriLevel ini? Intinya gini, BPOM merancang sistem ini untuk motong semua kerumitan tadi. Informasinya itu bakal ditaruh di bagian depan kemasan. Jelas, gede, gampang dilihat. Jadi udah nggak ada lagi tuh drama bolak-balik kemasan cuma buat nyari info gizi. Tujuannya super jelas, yaitu menyederhanakan proses kita milih-milih barang. Jadi NutriLevel ini fokusnya cuma ke 3 hal utama yang perlu kita waspadai. Gula, garam, dan lemak. Dan informasinya disajikan dalam format yang gampang banget dimengerti. Oke, kedengarannya bagus ya. Tapi gimana cara kerjanya di dunia nyata? Nah, sekarang kita bedah bareng-bareng cara baca label baru yang super praktis ini. Gampang banget kan? Anggap aja ini tuh kayak lampu lalu lintas buat makanan kita. Level A sama B warnanya hijau. Artinya ya jalan terus, ini pilihan yang lebih baik. Level C warnanya kuning, artinya hati-hati atau konsumsi dengan bijak. Nah kalau level D yang warnanya merah, itu pengingat buat kita untuk membatasi. Super intuitif kan? Dan ini tuh bener-bener situasi yang win-win solution banget nih. Buat kita, para konsumen, jadi gampang banget buat bikin pilihan cerdas. Tapi di sisi lain, industri makanan juga jadi kedorong buat berinovasi. Mereka jadi berlomba-lomba bikin produk yang lebih sehat supaya dapat label hijau itu. Keren kan? Nah, ini ada satu poin yang penting banget buat diingat, dan ini langsung dari BPOM ya. NutriLevel itu panduan, bukan larangan. Jadi, kalau nanti kamu lihat ada produk dengan label D, itu bukan berarti haram atau nggak boleh dimakan sama sekali. Bukan, itu cuma informasi aja buat bantu kita ngatur keseimbangan makanan kita. Balance is key, gitu loh. Oke, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Ternyata, langkah Indonesia dengan NutriLevel ini bukan hal yang aneh atau sendirian. Ini tuh bagian dari tren global yang emang lagi bergerak ke arah pelabelan makanan yang lebih jujur dan transparan. Dan benar aja, kita nggak sendirian. Coba lihat, Singapura itu punya NutriGrade, fokusnya ke gula dalam minuman. Kalau di Eropa ada Nutri-Score, skalanya lebih lebar lagi. Beberapa negara di Amerika Latin malah lebih galak lagi, mereka pakai warning labels atau label peringatan langsung. Nah, pendekatan Indonesia ini bisa dibilang cukup unik karena fokusnya itu tajam dan jelas banget ke trio GGL, gula, garam, dan lemak. Oke, sekarang pertanyaan yang paling penting. Kapan kita bisa beneran lihat label ini nempel di produk-produk di toko? Jadi jangan kaget ya kalau besok-besok ke supermarket kok belum ada semua. Peluncurannya itu bertahap. Target awalnya itu fokus ke produk minuman siap konsumsi dulu. Di tahap awal ini sifatnya masih sukarela ya, buat ngasih waktu ke industri biar bisa adaptasi. Tapi tujuan akhirnya ini bakal jadi wajib buat semua produk pangan olahan. Dan semangat dibalik semua ini dipertegas langsung sama Kepala BPOM Pak Taruna Ikrar.
Intinya, ini tuh bukan cuma soal nempelin stiker di kemasan, jauh lebih dari itu. Ini adalah alat buat edukasi, buat ningkatin kesadaran, yang pada akhirnya memberdayakan kita semua buat bisa ngambil alih kendali kesehatan kita masing-masing. Jadi sebagai penutup nih, saya mau lempar pertanyaan ini ke kalian semua. Setelah tahu soal NutriLevel ini, kira-kira cara kalian belanja bakal berubah nggak? Dengan adanya contekan yang simple dan jelas ini, apakah ini bakal mengubah cara kalian memilih produk di supermarket? Semoga ya pembahasan kita kali ini bisa ngasih kekuatan baru buat kalian pas belanja nanti.